Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Afriandika dengan NIM H1051181081085. Di sini saya akan melanjutkan praktikum dari mata kuliah transducer dan sensor pada modul kelima, yaitu mendeteksi manusia menggunakan sensor PIR. Nah, untuk alat dan bahannya bisa dilihat di modul. Yang pertama breadboard kecil, yang kedua Arduino Uno, yang ketiga potentiometer, yang keempat sensor PIR, yang kelima piezoelektrik, yang keenam resistor 220 ohm, dan yang ketujuh LCD 16x2. Untuk rangkaian percobaannya terlihat seperti di modul ini. Seperti ini rangkaiannya. Oke, langsung saja kita ke Tinkercad, ke sirkuit. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja. Nah, kira-kira seperti ini rangkaian yang ada pada modul. Seperti ini. Kemudian yang sudah saya buat. Nah, oke, untuk yang pertama itu kita hubungkan dulu kabel pada potentiometernya, yaitu pada terminal 1 ini. Kabel positif kita hubungkan ke positif pada breadboard. Kemudian kita hubungkan ke titik 5 volt pada Arduino Uno. Kemudian yang kedua itu untuk kabel negatif di terminal 2 kita hubungkan seperti ini. Maka dia akan tersambung ke kabel negatif yang akan langsung terhubung ke titik JND pada Arduino Uno. Oke, jika sudah, kita hubungkan kabel positif dan negatif yang utama. Itu, nah, saya geser dulu LCD-nya. Nah, di sini. Ini untuk positif yang utama dan ini negatif yang utamanya. Seperti ini. Oke. Untuk peletakan LCD-nya ini pada titik ke 10 kira-kira seperti ini. Pas di titik 10 ini sejajar kita meletakkan LCD-nya. Nah, untuk itu selanjutnya kita hubungkan LCD dan Arduino Uno-nya. Itu yang pertama kita hubungkan kabel DB7, kabel warna ungu ini, ke titik D8 pada Arduino Uno. Oke, jika sudah, selanjutnya kita hubungkan kabel DB6 ke kabel warna kuning ini ke titik D9 pada Arduino Uno. Kemudian kita hubungkan kabel pada DB5 ke titik D10 pada Arduino Uno. Kemudian kabel pada titik DB4 kita hubungkan ke titik D11 pada Arduino Uno. Kemudian untuk enable-nya, kabel enable-nya kita hubungkan ke titik D12 pada Arduino Uno. Oke, selanjutnya untuk titik register select kita hubungkan ke titik D13 pada Arduino Uno. Nah, jangan lupa untuk menghubungkan kabel power, kabel positif pada LCD ke breadboard kecil. Dan juga kabel ground atau kabel negatif ke titik pada negatif di breadboard kecil. Nah, jika sudah, maka LCD sudah terhubung dengan Arduino Uno. Kemudian selanjutnya kita pasang resistor di titik
positif pada terminal 2 dan kemudian terminal satunya terhubung dengan LCD seperti itu. Jangan lupa juga Pak, kita hubungkan kabel negatifnya untuk resistornya ke breadboard kecil seperti ini. Oke, jika sudah, kita hubungkan LCD dengan potentiometer, yaitu pada kabel berwarna putih ini. Kita hubungkan pada titik wiper ke titik, nah di sini, ke titik kontras. Ini untuk menghubungkan potentiometer dan LCD-nya. Kemudian selanjutnya jika sudah, kita hubungkan Arduino Uno dan sensor peer-nya. Untuk yang pertama itu pada titik sinyal kita hubungkan kabel menuju ke titik D2 pada Arduino Uno. Kemudian selanjutnya kita hubungkan kabel power ke titik positif pada breadboard dan juga kabel ground negatif ke titik negatif pada breadboard. Nah, setelah itu maka sensor peer sudah terhubung dengan Arduino dan juga breadboard. Oke, selanjutnya kita hubungkan piezoelektrik ke Arduino Uno dan ke breadboard kecil. Yang pertama itu pada titik positif kita hubungkan ke titik D3 pada Arduino Uno. Sedangkan untuk negatifnya kita hubungkan ke papan breadboard di titik negatifnya. Oke, jika sudah, kita hubungkan kabel negatif pada breadboard ke titik read atau write. Ini fungsinya untuk membaca sensor peer agar terlihat di layar LCD. Seperti itu. Oke, jika sudah semuanya, maka rangkaiannya kira-kira jadinya seperti ini. Kemudian selanjutnya itu kita masukkan kode programnya. Nah, tinggal kita copy saja yang ada di modul. Kita copy semuanya. Kemudian kita pastekan di sini. Oke, jika sudah semuanya, maka langsung saja kita mulai simulasinya. Nah, di sini terlihat pada LCD itu aman karena kita belum mengklik dari sensor peer-nya. Apabila kita klik seperti ini, kemudian kita geser kursornya seperti ini. Nah, maka dia akan mendeteksi bahwa ada orang di sekitar rumah. Maka di sini LCD-nya tertulis ada penyusup di rumah. Seperti itu. Kita membayangkan kursor ini seperti manusia, seperti itu. Jadi seolah-olah kita menggeserkan kursor ini adalah manusia yang bergerak. Dan apabila kita diamkan, nah maka dia akan aman karena tidak terdeteksi. Dan apabila kita geser lagi, nah maka dia akan mendeteksi bahwa ada penyusup di rumah. Dan juga piezoelektriknya hidup seperti ini, menandakan bahwa sensor peer-nya bekerja dengan baik. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum modul 5, yaitu mendeteksi manusia menggunakan sensor peer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.